Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Anita Silviani SPD, Guru Kimia di SMA Negeri Tanjung Kerta. Kali ini akan saya tampilkan tentang senyawa turunan alkana. Kali ini akan ditampilkan dulu tentang gugus fungsi dan tata nama senyawa turunan alkana. Sedangkan untuk bagian yang lainnya akan ditampilkan pada video berikutnya. Beberapa contoh gugus fungsi. Kita kenal ada 7 gugus fungsi. Untuk yang pertama kita amati ada gugus fungsi OH. Ini merupakan golongan alkohol atau juga alkanol. Yang kedua ada gugus fungsi O yang tersimpan di tengah-tengah. Ini merupakan golongan senyawa eter atau alkoksi alkana. Untuk yang ketiga ada gugus fungsi C, ikatan rangkap 2 dengan O, dan ada ikatan tunggal dengan H, merupakan golongan senyawa aldehida atau alkanal. Yang keempat ada gugus fungsi C yang berikatan rangkap 2 dengan O, merupakan golongan senyawa keton atau alkanon. Yang kelima ada gugus fungsi C berikatan rangkap 2 dengan O dan berikatan tunggal dengan OH. Ini merupakan golongan senyawa asam karboksilat atau asam alkanoat. Yang keenam ada gugus fungsi C berikatan rangkap 2 dengan O dan berikatan tunggal dengan O dan R. R ini adalah alkil ya. Maka termasuk kategori golongan senyawa ester atau alkil alkanoat. Dan yang ketujuh ada gugus fungsi R berhubungan dengan X atau berikatan dengan X. Ini disebut dengan golongan senyawa halida atau alkil halida. Untuk senyawa turunan alkana adalah senyawa yang dapat dianggap berasal dari alkana dengan satu atau lebih atom H diganti oleh gugus fungsi tertentu. Ditampilkan pada tabel 4.2 beberapa homolog senyawa turunan alkana. Untuk homolog alkanol, gugus fungsinya tadi adalah OH ya, sehingga kalau dibuyatkan dalam struktur umum menjadi ROH. R ini adalah gugus alkil. Kemudian rumus umumnya memiliki CN H2N ditambah dengan 2 kemudian O. Dicontohkan misalnya ada CH3 kemudian CH2 CH2 kemudian OH. Sedangkan untuk alkoksi alkana dengan gugus fungsi O yang tersimpan di tengah, struktur umumnya adalah R, kemudian O, kemudian R kembali. Rumus umumnya sama dengan rumus umum pada alkanol, yaitu Cn H2N tambah 2O. Kalau dicontohkan dengan senyawa memiliki 3 atom karbon, maka seperti begini, CH3, CH2, kemudian O, dan CH3. Homolog yang ketiga adalah alkanal dengan gugus fungsi adalah C, ikatan rangkap 2 dengan O, kemudian ada H. Rumus umumnya atau struktur umumnya adalah R, kemudian C, ikatan rangkap 2 dengan O, dan H. Rumus umumnya adalah CnH2nO. Contoh senyawa dengan 3 atom karbon yakni CH3, CH2, kemudian ada C, ikatan rangkap 2O ke atas, dan ada H. Yang keempat, homolog alkanon dengan gugus fungsi C, ikatan rangkap 2 dengan O. Rumus struktur umumnya adalah seperti begini, R, C, O ke atas, dan R kembali. Rumus umumnya sama persis dengan alkanal, yakni CnH2nO, tetapi dicontohkan apabila memiliki 3 atom karbon seperti begini. CH3 ada C, kemudian ikatan rangkap 2 ke O, dan ada CH3. Yang kelima adalah asam alkanoat. Gugus fungsinya adalah COOH. Dibuatkan merupakan struktur umum menjadi RCOOH. Rumus umumnya adalah CnH2n, tetapi di sini O-nya ada 2. Kemudian apabila dicontohkan dengan
senyawa yang memiliki 3 atom karbon, maka dibuat jadi CH3, CH2, COOH. Untuk yang keenam adalah alkil alkanoat. Gugus fungsinya adalah R, kemudian di sini ada COOR. Seperti ini ya untuk struktur umumnya, sedangkan rumus umumnya sama persis seperti pada asam alkanoat, yakni CnH2nO2. Apabila memiliki 3 atom karbon, maka dapat dituliskan seperti begini: CH3, COO, kemudian CH3. Yang ketujuh yakni alkil halida dengan gugus fungsinya adalah X, maka struktur umumnya adalah RX. Kemudian dibuatkan dalam bentuk rumus umum adalah CnH2n tambah 1 X. Apabila dibuatkan dalam bentuk senyawa yang memiliki 3 atom karbon, maka bisa dibuat seperti begini: CH3, CH2, CH2Cl. Sekali lagi bahwa di sini X itu adalah unsur golongan 7A. Diambil contoh untuk golongan 7A-nya adalah Cl. Nah, tata nama senyawa turunan alkana ada 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi gugus fungsi. Yang kedua, memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Yang ketiga, menuliskan nomor dimulai dari salah satu ujung sedemikian sehingga posisi gugus fungsi mendapatkan nomor terkecil. Yang keempat, menuliskan nama dimulai dengan nama cabang, kemudian nama rantai induk. Cabang-cabang sejenis ini digabung dan dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Penulisan cabang yang berbeda diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Nah, saya contohkan untuk yang tata nama alkano atau alkohol. Secara IUPAC, nama alkano diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi ol. Contoh, pada alkana dikenal ada senyawa CH4, namanya adalah metana. Maka ketika di sana mengandung gugus OH seperti ini menjadi CH3OH, diberi nama menjadi metanol. Perhatikan akhiran A diganti dengan akhiran ol. Kemudian contoh berikutnya ada C2H6, namanya adalah etana. Maka ketika dia berubah mengandung gugus OH, berubah menjadi etanol. Posisi gugus fungsi ditunjukkan bila ada kemungkinan isomer. Contoh seperti begini, perhatikan bahwa ini OH-nya terikat pada C nomor pertama, maka diberi nama 1-propanol. Sedangkan yang kedua, ini kita amati bahwa OH terdapat pada C nomor kedua, maka diberi nama dengan 2-propanol. Nama lazim, selain nama IUPAC, alkohol sederhana juga mempunyai nama lazim, yaitu alkil alkohol. Kita lihat contohnya, apabila ada ROH, maka R-nya dibaca sebagai alkil dan OH-nya dibaca sebagai alkohol. Maka ketika ada CH3OH, CH3 itu merupakan metil, dibacanya sebagai metil, dan OH dibaca sebagai alkohol, maka dibacanya menjadi metil alkohol. Begitupun apabila ada CH3, CH2, OH, CH3, CH2 ini digabung itu dibaca sebagai etil. Ini dibaca sebagai alkohol, maka dibacanya adalah menjadi etil alkohol. Demikian paparan sederhana tentang tata nama senyawa alkohol. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.